Desa Buke terletak di Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Buke ini merupakan desa induk dan desa tertua di antara 16 desa yang terdapat di Kecamatan Buke. Desa Buke secara administratif dibagi menjadi 4 dusun dan masing-masing dusun. Dalam masyarakat Buke terdapat beberapa suku bangsa, antara lain suku Tolaki sebagai pribumi, suku Jawa, Bali, dan Bugis sebagai suku pendatang. Walaupun begitu, semua suku dapat hidup dalam kebersamaan dan saling menghormati. Jumlah penduduk di Desa Buke mencapai sekitar 2.000 lebih jiwa, dengan jumlah kepala keluarga kurang lebih 229 KK yang tersebar dalam 4 dusun dan 8 RT. Sebagian besar rumah di Desa Buke merupakan rumah semi permanen dengan luas bangunan rata-rata 7 kali 9 meter persegi, atap dari daun sagu yang dianyam, dan tembok yang terbuat dari papan kayu. Sebagian besar masyarakat Buke bermata pencarian sebagai petani. Komoditas utama dalam pertanian dari desa ini adalah tanaman kakao. Selain tanaman kakao, masyarakat Desa Buke juga terdapat tanaman jeruk, kelapa, dan tanaman kemiri. Masa panen tanaman kakao dimulai dari bulan ke-6 hingga bulan ke-8. Kakao yang dapat dipanen harus memenuhi persyaratan. Misalnya warna kulit kekuningan dan apabila dipukul berbunyi nyaring, seperti ada rongga udara di dalam buah. Proses panen kakao yang pertama, kakao dipetik dan dieramkan selama sehari. Setelah itu, buah kakao dipecah dan dipisahkan antara biji dan kulit kakao. Setelah pengupasan dilakukan, biji kakao difermentasi selama penyimpanan. Proses selanjutnya, biji kakao dikeluarkan dari penyimpanan lalu dikeringkan. Setelah kadar air berkurang mencapai standar mendekati 7%, biji kakao siap disimpan atau bisa langsung dijual. Mana kayak hitam merah? Siapa lagi? Ya, 16. Siapa namanya? Awas caranya. Aku dulu. Berapa kilo tadi? Berapa kilo tadi? Jadi kamu yang tanya Yanti. Kenapa? Yanti berapa kilo tadi Risma nanyain Nabila? Ada kilo? Sekolah Dasar Negeri 1 Buke merupakan satu-satunya sekolah dasar di Desa Buke. Sekolah ini berlokasi di sebelah tenggara kantor Kecamatan Buke. Sampai saat ini, sekolah memiliki sekitar 75 murid, 4 orang pegawai negeri sipil, dan 5 orang pegawai honorer. Bangunan sekolah terdiri dari 3 bangunan utama, yang terdiri dari 5 ruang kelas, 2 toilet, perpustakaan, dan kantin sekolah. Walaupun sekolah ini memiliki 2 toilet, tetapi keadaan 2 toilet tersebut masih jauh dari kata layak. Ketidaktersediaan air dan lokasi sumber air yang jauh menyebabkan para siswa enggan untuk menggunakan toilet. Nah, benar sekali. Berarti udah tahu ya tentang makanan 4/5 sempurna. Nah, tahu nggak makanan yang mengandung karbohidrat itu apa saja? Ada yang tahu karbohidrat itu apa? Saya Kak. Terus apa lagi? Kangkung. Kangkung. Terus ada? Brokoli. Brokoli. Bulan. Apa lagi? Bayam. 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 Wortel. Ya wortel. Wortel. Kacang panjang. Kacang
Kacang-kacang pendek siapa pandai juga masuk ke sela-sela dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri tunjukkan jari-jari pergelangan tangan jangan bergerak selesai bilangan. Masjid Nurul Iman adalah masjid utama di Desa Buke. Bangunan seluas 12 kali 12 meter persegi ini didirikan di sebelah kantor UPTD Kecamatan Buke. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Bapak Kuryat Atmajaya selaku Kepala Desa Buke bersama dengan bantuan warga Buke pada tahun 1973. Masjid Nurul Iman memiliki satu pintu utama yang menjadi pintu keluar dan masuk, 3 buah jendela di sisi kanan kiri, sebuah mimbar dan lemari untuk menyimpan Al-Quran. Tempat wudhu dan sumur terletak kurang lebih 5 meter dari lokasi masjid. Sementara itu, kegiatan yang dilaksanakan di masjid ini adalah TPA dan sholat tarawih berjamaah pada bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bagi orang Tolaki, upacara adat Kalosara menjadi bagian terpenting dalam budaya Tolaki. Kalosara merupakan seperangkat brenda yang digunakan Raja Oekoila dari Kerajaan Konawe untuk memerintah dan mengatur tata hidup masyarakat. Dalam pandangan falsafah masyarakat Tolaki di Konawe terhadap Kalosara, dapat disimpulkan dengan sebuah moto. Inai Kunasara, Ieto Pinesara, Inai Liasara, Ieto Pinekasara, yang artinya, barang siapa menjunjung tinggi hukum adat akan diperlakukan dengan baik. Barang siapa melanggar hukum adat akan diberi ganjaran. Kalosara yang digunakan dalam pernikahan masyarakat umum adalah Tehau Mebose. Tehau Mebose terbuat dari rotan dengan garis tengah 40 cm. Pada acara peminangan, atribut Kalosara harus dilengkapi dengan selembar daun sirih dan sebiji buah pinang, 2 buah sirih serta uang nominal Rp1.000 yang diletakkan di atas Kalosara. Sementara itu, pelaku Mombesara yaitu adalah Tolea yang merupakan perwakilan dari keluarga calon mempelai laki-laki dan Pabitara yang mewakili keluarga calon mempelai perempuan. Dalam acara peminangan Sara Pomberahia, Kalosara diarahkan pada pemerintah. Tata cara pelaksanaan Mombesara sebagai berikut. Pertama, diangkat 3 kali berturut-turut setinggi kening Tolea lalu diletakkan. Kemudian Tolea menggeser maju duduknya sekali ke arah penerima adat, kepala desa atau lurah dan puutobu. Selanjutnya, atribut Kalosara diangkat lagi 1 kali. Kemudian langsung diletakkan tepat di hadapan penerima adat dengan posisi simpul kalau menghadap kepada penerima. Sesudah itu, si penerima memegang dengan tangan kanan bagian atas simpul kalo sebagai tanda penerimaan. Sementara tangan Tolea masih tetap memegang atribut Kalosara pada bagian bawah tepi kiri dan kanan si Wole Uwa. Setelah tangan penerima lepas, baru tangan Tolea ditarik. Tolea lalu mundur duduknya 1 kali ke belakang dan merubah posisi duduknya dari posisi mentembah menjadi posisi melepah. Pada tahapan ini, pengembalian atribut Kalosara bukan oleh penerima tapi oleh Tolea dengan cara sedikit membungkuk terlebih dahulu. Kemudian atribut Kalosara itu ditarik mundur dalam posisi simpul kalau tetap menghadap pada penerima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya ngomong toleran. Kadang jengkel ingat diriku jauh harapan. Upacara padaran dilaksanakan setiap malam bulan purnama di Dusun 1 dan di Dusun 4. Upacara ini merupakan salah satu dari budaya dan religi Bali yang masih bertahan hingga saat ini. Dalam upacara ini ada 3 prosesi yang harus dilalui. Tahap pertama, sesajen yang telah terkumpul dari masyarakat didoakan dan disucikan oleh imam dusun. Imam dusun membacakan kidung-kidung sebagai sarana penghantaran agar Tuhan turun ke bumi. Prosesi kedua, sesajen dibawa mengelilingi pura sebanyak 3 kali. Baru setelahnya sesajen itu ditaruh di altar persucian. Rangkaian dalam prosesi kedua lainnya adalah tari anak. Anak-anak dan remaja menari dengan membawa sesajen memutari pura sebanyak 3 kali. Prosesi yang terakhir adalah doa bersama. Prosesi ini merupakan puncak dari upacara padaran. Dengan penerangan seadanya dan dana swadaya dari masyarakat Bali sendiri, mereka tetap melaksanakan upacara tersebut dengan khidmat. Ini adalah acaranya sebagai tanda peringatan hari mulainya terbentuknya di sini umat mendirikan tempat suci. Jadi di sini per 6 bulan perhitungan tahun Bali, berarti 1 bulannya 35 hari. Jadi 6 bulannya ya 35 hari kali 6 yaitu. Jadi setiap 6 bulannya ada mengadakan upacara, artinya lahirnya atau mulai berdirinya ini tempat suci. Jadi maknanya kami di sini mengadakan persembahan atau sembah bakti, artinya itu mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa walaupun apapun bentuknya, artinya semampunya manusia apapun itu modalnya, karena manusia itu dapat dari Tuhan yang kita kembalikan kepada Tuhan kembali. Sekarang kalau di Bukit ini malahan kami pribumi kan itu Tolaki memang sangat-sangat terharu, artinya datangnya itu warga-warga Bali dan peningkatan budaya di sini sekarang. Kami tidak pernah merasa bahwa terhambat, bahkan ada kebersamaan dan saling menghargai. Budaya Bali juga kita hargai sebagai dari Tolaki, menghargai juga budaya mereka. Dan sebaliknya juga mereka orang Bali itu makan masuk seperti budaya Lulo. Lulo itu makan mereka masuk belajar dan sampai saat ini mereka sudah pintar tahu apa semua itu. Dan rasa kebersamaan itu kalau untuk kami di Bukit tidak pernah merasa bahwa terhambat. Bahkan justru kita berlomba-lomba lah, maupun di bidang agama tidak pernah juga kita memandang remeh agamanya mereka, sama juga mereka. Jadi kita saling menghargai. Jadi kita juga hargai mereka, mereka juga menghargai kita. Karena kemudian di bidang pertanian ini sangat-sangat kami ada perkembangan. Maksudnya dulunya itu seperti warga-warga pribumi Tolaki itu kalau menanam sayur itu paling malas.
Tapi karena adanya mereka itu Bali, Jawa di sini, kami sangat maju juga untuk maju seperti mereka. Nah, dan kemudian seperti tanaman-tanaman jeruk, dulu mana ada orang laki tanam jeruk. Tapi justru adanya mereka itu teman-teman Bali di sini, teman Jawa. Bahkan kita juga itu berlomba-lomba tanam jeruk. Dan tanaman-tanaman lain seperti kakao, apa semua itu. Jadi kita berlomba-lomba juga sekarang. Dan masalah hadirnya Bali dengan Tolaki ini, bahkan kami masyarakat, kami Buke ini, termasuk kepala desa, merasa bangga. Karena ada saling persatuan. Maka kita sudah bersatu, segala program-program pemerintah itu tidak pernah ada hambatan. Bahkan sifatnya itu makin perputarannya itu makin bagus. Iya. Jadi rasa kebersamaan kami itu tetap terjaga, tetap maju, dan tujuan kami ini, kedua suku ini, selama saya jadi kepala desa tidak akan mungkin pernah akan bentrok, akan retak. Persatuannya tetap akan berkembang, tambah kita perbaiki, dan kemudian bahkan saya kepala desa, berapa agama yang ada di Bukes ini, saya juga itu sering masuk dalamnya situ. Syukur alhamdulillah, satu kesyukuran di Kecamatan Buke ini, kalau saya boleh katakan bahwa Kecamatan Buke ini merupakan Indonesia kecil, Indonesia mini Kecamatan Buke ini, karena di sini ada beberapa suku budaya yang ada, Bali, Jawanya ada, Lomboknya ada, Bugisnya ada, Makassar, bahkan Muna, suku Tolaki di sini semua ada. Makanya saya katakan bahwa Kecamatan Buke ini ibaratnya Indonesia mini, karena berbagai keragaman budaya yang ada, dan dengan adanya keragaman budaya ini, inilah yang mempersatukan kami sebenarnya di sini. Bukan merupakan satu penghalang atau kendala yang ada di kecamatan ini, tapi merupakan alat pemersatu kami, sehingga kita bisa saling memahami bahwa oh ternyata Jawa budayanya begini, kita harus masuk ke Jawa itu harus bagaimana, ke Bugis juga bagaimana. Jadi saya kira itu bukan satu penghalang, itu merupakan satu motivasi buat kami dan penyemangat kami untuk berbuat membangun Kecamatan Buke ini. Dan salah satu yang menarik di Buke, pemekaran, tapi karena penduduknya lebih banyak ditata, artinya itu dia tidak tumbuh dengan sendirinya. Jadi karena ada penduduk yang datang, jadi dia didahului dengan penataan. Ya, jadi dia agak bagus. Dia lebih bagus dari kecamatan lain. Jadi kemudian yang berikut, saya pikir untuk bukan hanya Buke, Konawe Selatan ini, tadi sudah saya bilang sama teman-temannya, 351 desa, 115 desa itu Jawa. Di Buke. 43 desa orang Bali, selebihnya Bugis, Tolaki, Muna Buton. Jadi tentu budaya lebih beragam. Saya pikir ini membantu pemerintah daerah. Lebih banyak mendorong, ya, lebih banyak mensupporting proses pembangunan atau pembangunan yang kita rencanakan. Misalnya di bidang pertanian, kita hanya memberikan perencanaan yang ini, tapi masyarakat lebih ahli kan, karena dia terampil dari keluarga dari Jawa. Soal budaya, etika, saya kira ini jadi satu kekuatan kita melaksanakan pembangunan di Konawe Selatan. Jadi hampir tidak ada masalah. Seperti mengumpulkan dana sehat itu masih kesadaran masyarakat masih kurang. Terus sama posyandu itu kan yang diharuskan 0-5 tahun. Biasanya itu ibu-ibu kalau sudah 5 tahun sudah lengkap imunisasinya, sudah tidak mau datang posyandu. Nah itu, jadi sekarang itu kita mulai sudah berinisiatif membuat kegiatan yang bisa memancing mereka untuk hadir setiap bulannya, seperti itu arisan telur, pokoknya kegiatan lah yang bisa memancing mereka hadir di posyandu. Prasarana atau mungkin apa yang kurang di posyandu, Bu? Prasarana yang kurang itu timbangan sudah rusak, terus meja ada kursi itu saja. Jadi sekarang itu uang kas sudah mulai dikumpul untuk membeli peralatan yang masih banyak yang kurang. Yang paling utama itu sekarang timbangan. Sangat prihatin juga
selama 15 tahun di sini kami melihat dari daerah-daerah lain itu ada seperti bantuan-bantuan bedah rumah. Kalau daerah kami di sini terus terang saja sama sekali belum ada namanya bantuan bedah rumah. Itu yang kami sangat prihatin sekali. Kami ini termasuk diperhatikan gitu. Perhatikan gitu. Karena beliau itu masih kepala desa baru, ya belum bisa berbuat sepenuhnya kan gitu. Jadi mengenai pertanian ini, perkebunan khususnya sebenarnya di sini itu banyak sekali kendalanya. Seperti kami kan komoditas kami ini, tanaman unggulan kami ini kan seperti terserang penyakit pada musimnya itu terserang penyakit PSD, TBK itu yang menjadi kendala kami sih. Nah, untuk program kami di kelompok kami sudah berusaha untuk membikinkan rorak dulu sementara secara alami itu. Setelah itu pembersihan, terus pemangkasan, mungkin penyemprotan nanti kami serahkan ke masing-masing orang. Mungkin hanya itu saja mungkin kendalanya untuk sementara. Kalau untuk kepala desa sebelum dia menjabat menjadi kepala desa itu kan dia punya visi dan misi. Nah, kalau bisa ya visi dan misinya itu supaya dijalani. Itu saja harapan kami. Terus bila ada bantuan-bantuan dari departemen apa saja ya tersentuhlah kepada masyarakat, itu kan sudah tercangkup dalam visi misinya dia. Itu yang kami merasa bersyukur juga ada kepala desa baru. Jadi tatanan pemerintahnya juga ada, kami bersyukur. Pemerintah kami, Pak RT, ini tempat suci swadaya murni, urunan. Ini pun tanah ini bukan ada bagian dari pemerintah. Kita minta sama teman, kan di sini ada lorong-lorong gang, kita ganti gangnya, mereka yang ambil, kita ambil tanahnya sedikit pakai tempat suci. Jadi di sini warga berkumpul dengan dulunya sampai 35 kakak membentuk tempat suci ini. Swadaya bisa menyambung sebagai aspirasi saya kepada pemerintah pusat gitu. Bahwa di Indonesia, di Sulawesi Tenggara, Desa Buke masih ada warganya seperti ini. Saya merasa prihatin melihat masjid ini di Desa Buke. Tidak usah saya katakan di kecamatan, di Desa Buke selama saya hidup di sini, Pak. Karena apa? Tidak ada salah satu yaitu pejabat. Tidak ada yang teringat untuk memikirkan ini, membangun masjid yang bagus. Walaupun tidak bagus, Pak, tapi bersihlah, mulai dari lantainya, dari ininya. Saya sudah lama di sini, sudah berpuluh-puluh tahun, masjid hanya begitu saja. Ternyata masjid ini hanya bangunan dari orang-orang dulu yang di sini. Karena masyarakat di sini kurangnya partisipasi dengan dari dulu. Itu kemudian dari segi yang lain, seperti meja-meja belajar itu sangat-sangat kurang. Bukan kurang dalam arti dari pemerintah, kurang di sini karena dipinjam akhirnya hilang. Jadi meja belajar itu sama sekali sangat kurang di sini. Untuk mengantisipasi itu, kadang-kadang saya pakai dana pos untuk memberikan meja belajar, anak-anak bisa belajar. Ya, tapi kita tidak bisa sekaligus, tapi bertahap kita mencicil caranya. Kemudian lagi partisipasi orang tua siswa sangat kurang dalam hal ini, kehadiran anak-anak sekolah itu. Masyarakat tidak memperhatikan anak itu datang sekolah atau tidak, dia tidak berpusing. Itu saya ada dari kita untuk membantu kita di sini dengan langkah apa yang saya bisa tempuh. Karena kalau saya sendiri terus terang, kalau tidak kerjasama dengan pemerintah kurang efisien kan. Kita harus kerjasama dengan pemerintah. Jadi seperti pembelajaran apa semuanya dari sisi masyarakat dan dari sisi organisasi semuanya kita kerjasama. Komite pun harus kita terlibat di situ dalam hal pendidikan. Nah, segala sesuatu ini komite lah yang bertanggung jawab di masyarakat. Gitu.
Nah, seperti pihak sekolah kadang-kadang melemparkan program apa yang kita butuhkan di sekolah, kita lemparkan lewat komite. Nah, ini komite yang salah. Gitu.